Baik, kita lanjutkan di soal nomor 12, yaitu larutan yang mempunyai pH lebih kecil dari 7 adalah, kalau pH-nya lebih kecil dari 7 berarti larutan ini bersifat asam. Siapa yang bersifat asam? Ya, otomatis depannya adalah ada kata asamnya, yaitu asam nitrat. Nah, ini soal nomor 12. Berikutnya soal nomor 13. Suatu larutan basa kuat MOH 2 kali, berarti basa ini valensinya ada 2. Mempunyai konsentrasi atau molaritasnya 0,1 molar. Maka pH larutan tersebut adalah, dia basa kuat, berarti OH- itu kita cari dengan cara M kali dengan B. M-nya molaritas, B-nya valensi basa. Tinggal masukin angkanya, OH- sama dengan 0,1 dikali dengan 2, atau hasilnya adalah 0,2. Kalau kita buat eksponen, jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, nah itu baru konsentrasi OH-. Dari konsentrasi OH- kita ubah ke dalam bentuk POH, yaitu POH-nya jadi 1 min log 2. Karena POH-nya 1 min log 2, maka pH-nya adalah 13 dikurang dengan 14 dikurang dengan POH. 14 kurang 1 berarti 13, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti pH-nya adalah 13 plus log 2. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 14, soalnya adalah larutan asam asetat, Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5, berarti ini adalah asam lemah. Mempunyai pH yang sama, ini kata kuncinya, pH yang sama dengan larutan HCl 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Konsentrasi asam asetat tersebut adalah, kata kuncinya di sini, pH-nya sama. pH siapa? pH antara asam asetat dengan HCl. Jadi kata kuncinya adalah pH asam asetat sama dengan pH dari HCl. Ya, pH itu kan min log konsentrasi H+, ini pun juga min log konsentrasi H+. Berarti di sini H+ dari asam asetat akan sama dengan H+ dari HCl. H+ asam asetat itu kan asam lemah, jadi H+-nya adalah akar Ka kali M, sedangkan HCl molaritas dikali dengan alfa. Ya, ini molaritasnya beda. Ini punya asam asetat, ini punya HCl. Molaritas asam asetat itu yang kita cari, berarti persamaannya Ka-nya 10 pangkat min 5. Persamaannya menjadi 10 pangkat min 5 dikali dengan M sama dengan ini molaritas dari HCl. 10 pangkat min 3, A-nya 1. A itu adalah valensi asam atau jumlah ion H+-nya di sini ada 1. Jadi ini kita kuadratkan, maka nanti akan menjadi ini kuadrat, ini pun juga dikuadratkan. Ya, kalau sudah dikuadratkan, maka nanti ini akarnya hilang, jadi 10 pangkat min 5 dikali dengan M, ini 10 pangkat min 6. Maka nanti M-nya kita dapatkan sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi asam tersebut adalah 10 pangkat negatif 1. Ya, 10 pangkat min 1 ini didapatkan dari 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1 molar. Ya, itu soal yang nomor 14. Kemudian soal nomor 15. Seorang siswa menimbang 0,37 gram CaOH 2 kali. Berarti ini adalah basa yang valensinya ada 2. Kemudian melarutkan dalam air sampai volumenya 250, maka pH larutan tersebut adalah, ini diketahui gram, diketahui volume, berarti kita cari molaritasnya dulu. Pakai rumus molaritas sama dengan, ya kita cari molaritas dari CaOH 2 kali dulu. Molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Gramnya 0,37, kecoret. MR-nya 74, volumenya 250, maka persamaannya menjadi 0,37 per 74 kali 100 per 250. Ya, ini bisa dicoret 1, ini 4.
Ya, 0,37 bagi 74 itu 0,05. Kali 4 jadi 0,02. Ya, 0,005 kali 4 jadi 0,02 molar. Ini molar dari CaOH 2 kali, ya. Setelah cari molar, kita cari, karena ini basa, berarti kita cari OH- dulu. OH- sama dengan molaritas dikali dengan valensi basa. Valensi basanya ada 2. Berarti 0,202 kali 2 yaitu 0,04, atau kalau dibuat eksponen menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Ini OH-nya kita ubah dalam bentuk logaritma atau dalam bentuk POH-nya, berarti 2 min log 4. Maka pH-nya 14 dikurang 2 yaitu 12, kemudian negatif ketemu negatif jadi log positif log 4. Jadi 12 plus log 4. Ya, ini jawaban untuk soal nomor 15. Berikutnya soal nomor 16. Perhatikan data tabel berikut. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Larutan A semuanya HCl, larutan B beda-beda. Ada CaOH 2 kali, NaOH, CaOH 2 kali, NaOH. Ini hasil reaksi. Hasil reaksi antara A dengan B. A ini asam, B itu basa. Asam direaksikan dengan basa adalah garam dan air. Jadi ini semuanya garam. Ya, tapi data yang tepat yang mana? Artinya garam yang sesuai dari reaksi antara larutan A dengan larutan B. Itu kira-kira yang mana? Nah, garam itu terbentuk dari reaksi antara ion positifnya basa dengan ion negatifnya asam. Jadi kita identifikasi dulu positifnya basa. Basa itu kan OH-, berarti positifnya di sini adalah logamnya. Ya, berarti Ca-nya yang bermuatan positif. Positif berapa? Ca-nya ada di golongan 2. Berarti ion positifnya adalah Ca2+. Ini NaOH, berarti logamnya adalah Na di golongan 1A, maka muatannya adalah Na positif. Ini Ca juga berarti Ca2+, ini NaOH berarti Na+, ya. Kemudian ini negatif asamnya. Asam itu kan mengandung ion H+, berarti negatifnya yang di belakangnya atau anionnya. Ya, berarti karena di sini HCl semua, maka ion negatifnya adalah Cl-. Berarti ini bereaksi dengan Cl-, ini dengan Cl-, kira-kira sesuai nggak rumus garamnya? Kalau yang pertama Ca2+ dengan Cl-, harusnya garamnya adalah CaCl2. Berarti yang ini salah. Kemudian NaOH Na+ dengan Cl-. Ya, jadi jawabannya adalah NaCl. Betul kalau yang ini. Kalau yang ini Ca2+ dengan Cl- berarti CaCl2. Kalau yang ini pun juga salah. Ya, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, ini soal kaitannya dengan reaksi antara asam dengan basa. Soal-soal yang setipe dari soal nomor 12 sampai nomor 16 ini ada di nomor, kalau dikaitannya dengan soal tahun 2018 itu ada di nomor, sorry agak blur dari masternya. Ada di soal nomor berapa ya? Oh, sudah masuk penyangga ya. Jadi ternyata jumlah soalnya sedikit. Mungkin soal yang lain tentang asam basa ini. Ada asam kuat, kemudian ini. Kemudian ini yang kemarin ya sudah dibahas. Ya, jadi soalnya ternyata tidak ada yang setipe dari soal 2018. Ya, ini sudah masuk penyangga semua. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Ya, di soal nomor 17, jika suatu larutan basa dan larutan asam dengan jumlah mol yang sama, ini kata kuncinya, maka larutan natrium hidroksida dapat dinetralkan dengan larutan. Reaksi penetralan itu kaitannya juga dengan titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa itu pada saat titik ekuivalen, mol asam ini akan habis dengan atau akan habis bereaksi dengan mol basa. Jadi dua-duanya pas habis bereaksi, tidak ada sisa asam ataupun tidak ada sisa basanya. Ketika sudah habis bereaksi, maka
jumlah mol asam akan sama dengan jumlah mol basa. Mol asamnya molaritas kali volume kali valensi asam. Kemudian mol basanya molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Ya. Nah, ini kan basanya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Berarti kalau mau nyari mol yang sama, maka kita harus cari valensinya pun asamnya juga valensi yang sama atau nilai A-nya sama. Nah, kita lihat dari rumusnya ini, pilihannya ada asam klorida. Asam klorida itu HCl, kemudian asam karbonat itu adalah H2CO3, asam sulfida itu adalah H2S, asam sulfat adalah H2SO4, dan asam fosfat adalah H3PO4. Ya, maka karena valensi basanya di sini adalah 1, OH-nya ada 1, berarti kita cari senyawa asam yang bervalensi 1. Ya, kalau dilihat dari pilihannya cuman HCl. Jadi HCl inilah jawaban untuk soal nomor 17. Ya. Nah, ini kaitannya dengan soal nomor 17 tentang titrasi asam dengan basa. Berikutnya di soal nomor 18, suatu basa LOH 2 kali. Ya, basa LOH 2 kali berarti basanya bervalensi 2 sebanyak 3,16 gram dinetralkan dengan 100 ml HCl 0,4 molar. Maka AR dari LOH 2 kali ini reaksi penetralan pun juga sama. Bisa kita buat persamaan reaksinya dulu. LOH 2 kali ditambah dengan HCl membentuk LCl2 plus H2. Ini kita setarakan. Ya, jadi kita buat koefisiennya di sini 1. Maka L-nya ada 1, kemudian Cl-nya ada 2. Berarti di sini koefisiennya kita kalikan dengan 2. Kemudian H-nya ada 2 tambah 2 ada 4, berarti di sini juga dikalikan dengan 2. Ya. Nah, kemudian mol HC mol HCl-nya molaritas dikali dengan volume. Molaritas HCl-nya 0,4, volumenya adalah 100 ml atau kita buat liter jadi 0,1 liter. Jadi mol HCl-nya adalah 0,4 dikali dengan 0,1 atau hasilnya adalah 0,04 mol. Ya. 0,04 mol untuk HCl. Maka mol dari LOH 2 kali itu pakai perbandingan koefisien. Jadi mol LOH2-nya koefisien yang ditanya adalah LOH. Koefisiennya di sini 1. Berarti 1 per yang diketahui adalah mol HCl. Mol HCl-nya 0,04. Koefisiennya. Koefisiennya ada 2, berarti 1 per 2 dikali dengan mol dari HCl atau mol yang diketahui yaitu 0,04. Hasilnya adalah 0,02 mol. Ini mol dari LOH. Mol itu rumusnya adalah gram per mr atau gram per AR. Jadi kita cari mr LOH dulu. Mr-nya itu berarti mol kali gram per mol atau 0,316 per 0,02. Ini gramnya 3,16 per 0,02. Ini mol LOH-nya. Jadi mr dari LOH adalah 158. Ya. Ini baru mr-nya. Yang ditanya adalah AR dari L. Oke. MR-nya sendiri itu kalau kita buat atau kita uraikan ARL tambah 2 kali ARO tambah 2 kali ARH. Di sini L-nya 1, O-nya 2, H-nya 2. MR-nya 158, ARO 16, ARH 1. Maka persamaannya menjadi 158 tambah ARL tambah 2 kali 16 tambah 2 kali 1. Berarti 158 ditambah ARL setambah 34. Maka ARL-nya adalah 154 dikurang 34 atau 124. Ya, jadi ARL-nya adalah 124. Oke, itu untuk titrasi asam basa atau reaksi penetralan. Kalau soal yang tipe di tahun 2018
Itu bisa kalian cek di soal nomor ini, soal literasi. Nah, cuman satu kayaknya. Literasi ada di soal nomor 12 ya. Ini yang ditanya massa. Ya katanya tetap mol asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan mol basa kali volume basa kali valensi basa. Ya nanti dapat molarnya bisa kita ubah ke gram. Itu soal yang di tahun 2018. Berikutnya kita ke soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini kurva. Kayaknya agak lumayan panjang penjelasannya. Diketahui kurva titrasi asam basa sebagai berikut. Salah satu reaksi berikut yang paling tepat untuk titik ekivalen tersebut dari kurva titrasi di atas adalah Sebelumnya Bapak jelaskan dulu, titrasi ada 4, sebenarnya ada banyak. Kalau untuk titrasi asam basa, itu yang pertama ada titrasi antara asam kuat dengan oleh basa kuat. Jadi titrasi asam kuat oleh basa kuat. Yang kedua ada titrasi basa kuat oleh asam kuat. Kemudian ada titrasi asam lemah oleh basa kuat. Ada juga titrasi basa kuat oleh asam lemah. Ini pun juga bisa dibalik ya. Titrasi basa kuat oleh asam lemah. Ini asam, bukan basa. Atau asam kuat dengan basa lemah. Ya. Nah, kalau untuk titrasi kitnya kan seperti ini. Jadi ini zat yang di dalam Erlenmeyer itu disebut sebagai titrat ya. Jadi titrat ini yang sudah diketahui konsentrasinya atau yang nilai pH-nya kita hitung. Ini sebagai titran yang ada di dalam buret. Jadi grafik pH ini didapat dari pH yang ada pada Erlenmeyer. Ya, karena di sini yang nilai pH-nya atau konsentrasinya sudah ada. Jadi ini kita cari pH-nya dari sini. Oke, maka cara membuat kurvanya, kalau seandainya titrasinya asam kuat oleh basa kuat, maka yang di Erlenmeyer adalah asam kuatnya. Ya. Kalau titrasi basa kuat oleh asam kuat, maka yang di Erlenmeyer adalah basa kuatnya. Ya, kenapa? Karena nanti beda pola grafiknya. Nah, kalau untuk yang dua-duanya sama-sama kuat, maka titik ekivalennya berada di pH-nya 7 atau dalam kondisi netral. Ya, ini pH titik ekivalennya 7, otomatis titrasinya antara asam kuat, basa kuat atau basa kuat oleh asam kuat. Cuman kita lihat awal grafiknya, ya. Jadi ini sebelum ditambahkan berarti pH yang kita hitung adalah pH yang ada di Erlenmeyer. Ini pH-nya sekitar 1 di bawah 7. Kalau di bawah 7 berarti otomatis yang di dalam Erlenmeyer ini sifatnya adalah asam. Ya, maka grafik ini merupakan grafik titrasi antara asam kuat oleh basa kuat. Ya. Nah, berarti kita tinggal cari pilihannya aja antara asam kuat oleh basa kuat. Kita cek di sini HCl, KOH, NaOH, HCl, kayaknya semuanya asam kuat oleh basa kuat. Ya, ini asam kuat oleh basa kuat, ini basa kuat oleh asam kuat. Ya, jadi ini bukan jawabannya. Ini asam kuat oleh basa kuat, bisa jadi ini basa kuat oleh asam kuat. Maka ini bukan, ini pun juga bukan. Ya. Nah, berarti antara A dengan C. Oke. Kemudian kita cari di sini ada volume, ya, ciri-cirinya, ciri-ciri titrasi asam kuat oleh basa kuat, lihat saja di sini kan ada penambahan volume basa. Berarti yang ditambahin tetes demi tetes itu adalah basa kuatnya atau yang berada di dalam buret. Ya, jadi
Ini grafiknya jawabannya antara A dengan C. Nah, kita lihat titrasi itu akan terjadi ketika dia sudah habis bereaksi. Ya, jadi ini kan grafiknya pH-nya 7. Oke, jadi di sini kalau kita cari lihat dari nilai persamaan molar asam kali volume asam kali valensi asam sama dengan MB kali VB kali dengan B-nya. Ya, nah kalau dilihat ini 0,1 kali 100 kali 1 ini tidak sama dengan 0,2 kali 100 kali 1. Ya, jadi ini tidak sama atau tidak habis bereaksi. Nah, yang habis bereaksi adalah yang C. Ya, jadi dalam titik ekivalennya 0,2 kali 100 kemudian dikali dengan 1, itu hasilnya adalah hasilnya adalah 20 milimol. Ini pun juga sama, 0,1 kali 100 itu 10 milimol, tapi dikali dengan valensi asam basanya yaitu 2, maka hasilnya juga 20 milimol. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau grafik lain gimana, Pak? Tinggal untuk mengidentifikasi grafik titrasi, tinggal lihat asalnya dulu. Ya, kalau grafiknya mulai dari atas, berarti yang dititrasi di bawah itu adalah, atau yang di Erlenmeyer adalah basa kuat. Tapi kalau nilainya dari bawah, berarti yang dititrasi adalah asam kuat. Kalau asam lemah biasanya mulainya dari sekitar 3. Ya, 3 atau 4. Tapi kalau sudah mulainya 1, maka dia pasti asam kuat. Tapi kalau mulainya untuk yang basa lemah mulainya di sekitar 9. 11. 13, 12, 11. Jadi mulainya dari sini. Ini untuk yang basa lemah. Ya, kalau yang basa kuat biasanya mulainya dari sini. Ya, kalau basa kuat dengan asam kuat ya tetap ekivalennya di titik nomor 7. Oke, mungkin itu sekian dulu untuk pembahasan kita 19 soal. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti kita akan lanjutkan untuk soal nomor 20 sampai nomor 40. Oke, terima kasih Bapak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.